Halo, salam S3. Selamat jumpa lagi dengan saya Romo Komang, PR, pria romantis. Nah, pada konten hari ini saya ingin mengungkapkan tulisan yang pernah saya tulis agak lama, mungkin tahun 2011 yang lalu, tentang altar dan pasar. Apa yang Anda tahu tentang altar? Altar itu pusat di gereja Katolik, ya, di mana Ekaristi dipersembahkan. Dan dulu sebelum pandemi umat hadir banyak, ya, dan di situ Kristus dikorbankan. Sedangkan pasar, tempat di mana orang datang beramai-ramai untuk membeli kebutuhannya. Jadi altar dan pasar ini punya dua samaan, ya. Kalau di altar khusus untuk gereja Katolik atau gereja yang lain, tapi saya ngomong tentang gereja Katolik. Dengan pasar orang datang kepada semua. Nah, sekarang ada teologi yang ngetren bagaimana menghadirkan, membawa altar ke pasar. Nah, artinya bahwa hal-hal yang kudus, yang suci, yang menyelamatkan ditawarkan kepada semua orang. Nah, seperti pasar, kan datang semua ke pasar dan bargaining. Apa yang ingin saya katakan ini, bahwa contoh konkret misalnya begini, ya, betapa besarnya nilai uang 100.000 apabila dibawa ke gereja untuk kolektor. Namun betapa kecilnya kalau dibawa ke mall untuk dibelanjakan. Betapa lamanya melayani Allah selama 15 menit. Namun betapa singkatnya kalau kita menonton film. Lagi film-film Korea 3 jam itu tidak rasa. Tapi kalau suruh melayani, misalnya bekerja, ngepel, ya, cuci baju, setengah jam itu lama sekali. Benar tidak? Nah, ini dua hal. Nah, atau betapa sulitnya membaca satu ayat kitab suci, tapi betapa mudahnya membaca 100 halaman novel yang laris. Betapa mudahnya kita mempercayai apa yang dikatakan koran, namun betapa kita meragukan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, misalnya yang apa kitab suci misalnya, ya. Nah, tentang Matius 25 ini. Bagaimana peran harta benda, keterampilan, perbuatan baik itu akan sangat berguna untuk hidup kita di kemudian hari. Sehingga waktu itu Matius 25 itu tentang pengadilan terakhir. Ketika orang sudah mati semua, diadili, dan kriteria yang diadili adalah apa yang menjadi ukuran bahwa seorang itu diselamatkan atau tidak. Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Itu dia punya kriteria itu. Jadinya apa? Apakah saya berbuat baik pada mereka yang lapar, pada mereka yang telanjang? Saya kan semua orang tuh tahu itu jeli itu dan sangat terkenal. Tapi berapa orang yang berani melaksanakan itu? Tidak mudah. Itulah altar dan pasar. Dua hal yang sama-sama luar biasa. Nah, bagaimana kita menghadirkan hal yang demikian? Matius 25 ini dihadirkan di pasar, diperdengarkan kepada banyak orang supaya orang sebanyak mungkin mendengar dan mengikuti dan diselamatkan. Apa tantangannya membawa altar ke pasar? Tantangan dan harapan. Membawa altar ke pasar mungkin dapat dibahasakan begini. Bagaimana menyebarkan pengaruh hidup yang baik untuk menggarami dan mempengaruhi hidup dan kehidupan orang banyak. Tentu jalan yang paling jitu mulai dari diri sendiri, dari kehidupan diriku, semangat pelayananku, ketekunan dan kerajinanku, kemurahan hatiku, dan banyak hal lain. Diriku yang pertama. Sangat tidak mungkin bahwa kita punya mimpi mengubah dunia kalau kita tidak mulai dari mengubah diriku sendiri. Dan saya sangat yakin semua orang ingin dan senang bila gedung gereja bersih, misa tidak molor, kurnya bagus. Persoalannya bagaimana memulai ini? Menurut saya, pastor megang peran sentral untuk itu. Kalau sang pastor terlambat,
dan masih tetap membela diri mengatakan tidak terlambat, karena yang memulai misa adalah pastor, lupakan saja mimpi itu. Seperti itu ya. Jadi hal-hal yang demikian. Atau mungkin guru, bagaimana guru sebelum dia mengatakan murid tidak mau belajar, apakah guru sudah belajar? Dia siapkan semua pelajaran matematika, akuntansi, kimia, sehingga guru merasa tertarik murid dan begitu antusias. Kalau dapat kimia besok. Kenapa? Gurunya menarik, tidak membosankan. Nah, pengalaman saya sudah hampir 9 tahun mengajar seminari ini, selalu tantangan terberat adalah kata para siswa saya mengantuk. Nah, gurunya omong duduk dari awal sampai akhir. Omong juga macam apa ya, datar-datar saja, tidak ada yang out of the box. Nah, dia hanya omong, baca bukunya, hanya baca saja, tidak ada penjelasan yang menantang, yang challenging. Inilah persoalan kita sebelum kita bisa membawa ke pasar. Tekun dulu di altar dulu hal-hal yang baik dalam diri ini, karena semua persoalan terjadi, mungkin ketidakakuran, kita rasa malas dengan sesama, persoalan dari diri sendiri. Mungkin saya penyebab kekacauan, penyebab kemalasan, atau mungkin penyebab teman jadi tidak buat PR. Nah, sehingga fakta menunjukkan tidak banyak umat atau pastor yang berani menjawab tantangan ini. Mereka lebih senang bergelut dengan diri sendiri, mencari mungkin hal-hal lain mungkin yang mendatangkan sedikit uang ya. Atau mungkin misalnya satu pastor tugas di paroki desa yang mungkin secara finansial agak kurang, dia lebih sering ada di kota ya, di Denpasar kah, di Jakarta kah, di Kupang kah, untuk mencari job-job lain untuk kebutuhan sakunya yang notabene tidak banyak ya. Kita sudah ada. Nah, kerap kali di satu paroki di desa diumumkan begini, minggu ini tidak ada misa karena pastor ada urusan. Misalnya memberikan rekoleksi, memberikan apa di kota. Mengapa demikian? Kemungkinan saya tidak tahu, kemungkinan itu ada job yang lain yang tugas utamanya sebagai pastor paroki dilupakan, tapi ditinggalkan untuk mencari yang lain, dan ini tentu bukan hal yang baik. Dan mental seperti itu tidak akan mampu membawa altar ke pasar. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, di pasar itu berbagai macam tawaran ikan, dari ikan yang besar, ikan yang kecil, ikan kecil, ada semua. Bumbu kelas yang kecil sampai ada semua. Nah, bagaimana ini? Dan salah satu tugas kita menghadirkan hal yang baik. Saya bilang altar ini dihadirkan di pasar. Siapa tahu ada yang membeli, ada yang menawar semua itu. Semoga kita, Anda sekalian, saya pribadi, ingat kata altar dan pasar. Dua kata yang sangat mirip-mirip gampang diingat. Pasar tempat umum di mana orang bisa mendapatkan apa saja, dari yang jelek sampai yang bagus. Dan altar mengacu pada hal-hal yang baik, pada diri, terlebih pada niat diri sendiri yang diawali dari diri sendiri dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang demikian altar ini ditawarkan di pasar, agar pasar ini salah satu ditawarkan hal yang baik hidup seperti ini. Tentu tidak mudah. Tantangan pertama bukan dari orang lain, diri sendiri. Oleh karena itu, saya sangat yakin Anda akan senang, tersenyum sedikit. Baca ini, baca ini, baca ini. Kita saling mendoakan agar dimampukan menghadirkan altar ke pasar. Tantangan dan harapan yang senantiasa terjadi setiap zaman, setiap masa. Oleh karena itu, apakah Anda termasuk orang yang berani menjawabi tantangan ini? Komen-komen Anda saya tunggu, dan share, tekan lonceng, subscribe. Sampai jumpa.